Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Sahabat, sebelum kita lanjutkan kisah ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar dakwah dan manfaat kisah ini tersebar lebih luas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi usaha kita semua. Kisah perjalanan Sang Kiai 23 ditakluki semua jin penguasa Pekalongan. Takdir itu adalah ketentuan Allah, telah digariskan dan tak siapa mampu mengelak, dan siapa saja tak tahu takdirnya. Bahkan jika ditakdirkan buruk, tak ada yang tahu. Tapi perlu diingat, takdir itu Allah yang membuat, maka Allah juga yang mampu merubah suatu. Kita manusia jika tidak menyandarkan diri pada Allah. Bagaimana jika kita ternyata ditakdirkan buruk? Maka doa kita, permintaan kita supaya Allah menjadikan yang buruk menjadi baik. Doa itu pedangnya orang Islam. Adu'a'u syaiful muslimin. Coba kita bayangkan pedang yang belum jadi. Pedang itu kalau ingin dijadikan pedang, maka dipilih besi yang unggul, kualitas terbaik. Lalu besi dibakar agar mudah dibentuk, dipukuli sampai besi menjadi bentuk yang diinginkan. Jika besi itu tak dibakar, tentu akan susah dibentuk. Dan jika sudah dibentuk, maka diasah berulang-ulang, agar besi menjadi pedang yang bila dipakai memotong apapun akan dengan mudah terpotong. Antara kita yang pedang sendiri, dengan kita memegang pedang tentu beda. Manusia yang telah menjadi pedang, maka pandangan matanya adalah pedang, hatinya pedang, tangannya pedang, dan kehendaknya adalah pedang. Kita ini pedang, kitalah yang akan dipakai berdoa, bukan orang yang membaca doa, berdoalah padaku. Kata perintah berdoa dan doa seperti satu kesatuan yang tak terpisah. Jadi kita inilah yang seharusnya dibentuk menjadi doa yang tajam. Nafsu kita dibakar. Nafsu keinginan yang menyala-nyala pada apa yang kita inginkan itu dibakar. Agar keinginan hati itu bisa diarahkan pada yang bukan keinginan nafsu. Kita bakar dengan laku. Kita tempa dengan ibadah tiada henti. Agar kepribadian yang terarah pada kehendak Sang Khalik itu terwujud pada segala gerak dan tingkah laku. Sehingga orang telah tak bisa membedakan lagi. Kita ibadah atau bukan sedang menjalankan ibadah. Sebab setiap gerak telah semuanya ibadah. Seperti orang sudah tak melihat bentuk besi, semua telah menjadi bentuk pedang. Pembentukan diri menjadi sebuah pedang yang mumpuni. Maka diserahkan pada empu yang mumpuni. Jangan diserahkan pada tukang membuat roti. Bisa jadi nanti menjadi pedang yang lembek. Diri dibentuk menjadi doa ruh dan jasadnya. Maka diri diserahkan kepada guru yang matang di bidangnya. Sehingga pembentukan diri dicapai dengan maksimal. Setelah diri menjadi doa, kemudian diasah. Melihatkan orang yang mengasah pedang, tangannya maju mundur, sama diri melakukan istiqomah, zikir dilakukan berulang-ulang. Jika cuma digerenda, maka pedang walau tajamnya cepat, juga akan menjadi besi mudah patah. Tapi jika diasah, maka akan terjadi penumpukan elemen, menjadi pedang yang kuat dan tajam. Jika diri diasah dengan amaliyah yang berulang-ulang ikhlas, maka diri akan setajam pedang dalam berdoa. Teori itulah yang kupraktekkan, dan tak henti, siang malam menjalankan laku. Suatu lelaku maka tidak berarti tidak berimbas pada sekeliling kita. Amat besar imbasnya. Pertama, mulai ada khodam dari benda bertuah yang mulai datang, ada yang lewat mimpi, ada juga yang langsung datang dengan perwujudan seperti manusia. Sampai aku hafal di mana saja letak berbagai wesi aji atau batu bertuah. Bahkan jika aku lewat, ada saja yang jatuh biar aku ambil. Tapi sayangnya aku orangnya sama sekali tak tertarik dengan hal-hal seperti itu. Sekalipun keris paling ampuh diberikan padaku,
maka tak sedikit pun ada ketertarikan di hatiku. Bagiku cukup Allah menjadi penolongku. Segala jin, malaikat itu semua sama makhluknya. Ciptaannya, semua terbatas oleh keterbatasan. Tapi kalau Allah tak terbatas dan tak berhalangan. Sehingga semua khodam yang mendatangiku tolak. Sampai pada suatu malam, aku mencoba mengitari daerah Pekalongan. Baru saja keluar dari daerahku, dalam meraga sukma, aku dihadang oleh seorang perempuan bercadar biru. Dengan perut terbuka, mirip penari perut Mesir. Aku tahu betul dia bangsa jin. Jangan lewat daerahku, katanya menghadang. Kenapa, tanyaku. Kau tahu, karena kedatanganmu, semua anak buahku kepanasan, jelasnya sambil marah. Kepanasan itu kan bukan urusanku. Jika tak ingin kepanasan, kenapa tak menyingkir? Aku dan semua kaumku telah ratusan tahun tinggal di sini dan tak terganggu, tapi setelah kau datang, kami amat tersiksa. Tandasnya. Jadi maumu apa? Kau harus meninggalkan daerah ini. Mana boleh begitu? Kalau tak mau pergi, maka kau akan kuhancurkan. Kalau memang mampu silahkan, kataku. Lalu dia menyerangku dengan kibasan selendangnya. Tapi entah tak tahu selalu saja selendangnya mental dan selalu dia menjerit. Padahal aku tak berbuat apa-apa. Kau rupanya punya ilmu. Tunggu akan kupanggil ayahku, katanya. Ya silahkan. Aku akan tunggu di sini, kataku tenang. Dia pergi. Dan sebentar kemudian datang lagi bersama lelaki pendek berkepala gundul dan hanya bercawat sementara dadanya telanjang. Ini ayah, lelaki yang membuat daerah kita menjadi panas. Jelas perempuan yang sebelumnya menyerangku. Ini orangnya, kata lelaki tua itu, tiba-tiba dunia seperti gelap gulita, seperti matahari padam. Dan aku mengucap zikir, maka dunia nyala kembali. Memang dia lumayan berilmu, kata lelaki itu pada anaknya. Kau menyingkir, biar Bopo yang menaklukkannya. Kata lelaki tua itu, sementara aku diam menunggu. Anak muda, kau tahu keberadaanmu di daerah ini telah membuat panas daerahku, maka kau akan kutawan dan kubawa ke penjara duniaku. Kata Pak tua itu yang belakangan ku ketahui bernama Kiai Cempli.